Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat dan lancar semuanya, kerjaan dan studinya juga. Episode kali ini teman-teman, gua kedatangan dua orang teman nih di sini. Jadi sebenarnya kita itu mau ngomongin tentang gimana sih lalu lintas di Jepang, terus nyetir, terus kalau mau apa istilahnya, dapetin SIM atau driver license di Jepang tuh seperti apa. Nah, kebetulan di sini kita udah kedatangan expertnya nih. Di sini. Di sini ada Serena dan Hanse dari kami dari C+. Oke. Nanti kita ngobrolin tentang Z+-nya sendiri itu juga apa. Sebelum itu boleh kenalin dulu nggak sih, atau boleh cerita dulu misalkan Serena dan Hansel itu sebelum ke Jepang di Indonesianya asalnya di mana, terus sekolah di mana gitu, sampai akhirnya kepikiran nih datang ke Jepang. Oke. Aku mulai dulu. Jadi nama saya Serena dan juga Kak Iman udah tahu. Ya. Saya asalnya dari Manado. Sebelum kerja jadi di kantor, sebenarnya saya dulu itu pastry chef, Kak. Oh, iya, oke. Pastry chef. Dan pas waktu jadi pastry chef ada keberuntungan untuk ke Eropa. Jadi belajar di Eropa, kerja di Eropa, dan ada juga kesempatan untuk ke Jepang. Gitu. Pas corona sih, setelah corona ada kesempatan ke Jepang, langsung I get it, grab the chance. Ke Jepang, sekolah bahasa, terus sambil kerja di salah satu hotel di Tokyo. Oh, di hotel dulu tadinya ya malah ya? Iya, selalu kerja di hotel sih. Selama ini selalu kerja di hotel. Dan setelah beberapa tahun kerja di hotel, di kitchen, pengen cari yang lain gitu loh, Kak. Dan waktu itu berpikir, cobalah cari apapun aja di Jepang gitu loh. Tapi gak usah di kitchen, apapun aja gitu. Terus berdoa. Terus sebelum visaku habis, tiba-tiba dapat aja tawaran dari C+. Ya udah, kalau kamu diterima, Ser, besok boleh nggak interview pertama? Terus interview pertama diterima, Kak. Habis itu besoknya, ayo Ser, interview kedua. Interview kedua. Terus dalam 1 minggu langsung disayo, langsung. Oh. Iya. Dari segi situ sangat-sangat bersyukur sih, Kak. Tapi ya kenapa datang ke Jepang? Karena memang moto-moto suka bungka culture Jepang sih, Kak. Ya, dulu kan di RCTI ada Doraemon. Oh ya, hari Minggu ya. Hari Minggu. Ada Doraemon. Terus banyak juga Animax gitu. Nonton anime. Dari situ ya memang ya suka bungka Jepang gitu. Ada fantasi lah tentang Jepang itu gimana. Nah, Nanode pas ada dapat kesempatan ke Jepang langsung aku ambil sih. Gitu aja. Kalau Hansel sendiri? Kalau aku lahir di Banten, besar di Banten sampai SMA, terus setelah itu ke Jepang. Alasan ke Jepang itu awalnya mirip-mirip sama Serena. Jadi emang dari dulu saya itu suka banget lah Jepang. Suka anime, manga. Terus kalau dari orang Indonesia dulu kan, wah Jepang nih. Kelihatannya kan bagus banget ya kalau dari Indonesia ya. Bener-bener. Ya, akhirnya ya dapat kesempatan ke Jepang. Itu dulu pertama kali itu ke prefektur Oita di Kyushu. Oh, jauh ya. Jauh, Kak, jauh. Bukan orang Tokyo berarti ya. Bukan orang Tokyo. Orang Inaka saya, Kak. Orang Inaka. 4 tahun belajar di sana, lulus kuliah, habis itu kerja di Hyogo, daerah Kobe lah, daerah Kobe Hyogo 2 tahun. Kerja di marketing dan pariwisata.
2 tahun, terus dari tahun lalu itu mulai pindah ke Tokyo. Nah, jadi sekarang masih menyesuaikan dengan kehidupan Tokyo yang sangat berbeda lah dibandingkan Inaka. Ya mirip-mirip sama Jakarta lah ya. Kurang lebih. Kurang Atau lebih. juga. Gimana ya Kak? Kayaknya lebih enak di Tokyo kayaknya daripada. Ini personal opinion. Memang karena ya dinamikanya ya maksudnya. Kalau di Tokyo kan kayak Jakarta juga gitu loh. Orangnya gimana ya? Gimana ya Kak? Sibuk gitu. Emang dinamikanya agak mirip gitu sih Kak. Tapi Bedanya nggak ini aja, nggak macet ya. Gak macet. Aduh Kak, di Jakarta tuh macet kayaknya. Misalkan cuma 30 menit seharusnya di Google Map. Tapi kalau macet bisa 2 jam. Aduh, itu susah banget sih. Nah, jadi seperti yang kita udah kita atau gua udah bilang tadi, jadi si Serena dan Hansel ini adalah perwakilan dari Zipplus. Nah, boleh cerita sedikit dulu nggak sih? Sebenarnya Zipplus itu perusahaan apa? Terus kalau memang ada apa ya jasa seperti apa gitu? Ini Kak Hansel kayaknya paling pro ini. Aduh. Aduh. Silakan. Iya, Zipplus itu sebenarnya kalau mudah dijelaskannya itu perusahaan yang membantu orang untuk mendapatkan SIM di Jepang. Nah, mendapatkan SIM itu kan ada berbagai macam cara. Iya. Misalnya driving camp atau gashuku, itu di mana orang bisa dalam 2 minggu itu belajar mengemudi, ngambil tes, terus lulus, ngambil tes lagi, terus itu selesai dapat SIM langsung. Nah, bisa juga lewat konversi SIM. Jadi kalau orang udah punya SIM Indonesia, itu bisa dikonversi ke SIM Jepang. Nah, tapi banyak orang itu, terutama orang asing, yang masih tidak tahu prosesnya itu seperti apa kan. Nah, jadi Zipplus itu membantu orang-orang ini untuk bisa mendapatkan SIM dan bisa mulai mengemudi di Jepang. Seperti itu sih, simpelnya ya. Tapi kita juga ada Chukosha, itu penjualan Chukosha, itu second hand car Kak. Dan juga di sisi lain kita juga Jinsai Shokai. Jadi Zipplus itu secara tidak langsung bisa mencarikan kerja kepada orang-orang yang mau menjadi supir taksi, supir bus, supir truk. Karena sekarang marketnya gede banget gitu loh. Dan juga Jepang kan sekarang lagi butuh tenaga kerja. Nah Node, kita juga bisa membantu kalau misalnya ada yang tertarik. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya beberapa waktu yang lalu kayaknya ada satu berita yang apa istilahnya tuh yang lagi viral gitu karena untuk pertama kalinya ada supir bis orang Indonesia. Justru seneng banget Kak. Itu lihatnya kayak berarti cukup lengkap ya karena mulai dari dokumen sendiri sampai apa tadi istilahnya kalau sampai dapat. Iya, sampai dapat SIM-nya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu lah sebenarnya, apalagi teman-teman yang lagi dengerin di Indonesia kan taunya di Indonesia apalagi yang nembak-nembak gitu ya. Iya. Prosesnya tuh datang terus mungkin tesnya juga ya, terus pada akhirnya ada yang nembak kayak gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri nih buat dapetin SIM, apa sih kira-kira proses yang harus dilewati? Apa yang kira-kira teman Tokyo yang tinggal di Jepang ini yang perlu dipersiapkan buat bisa dapat SIM di Jepang? Mungkin pertama gashuku driving camp. Jadi situasinya kalau belum punya SIM Indonesia atau belum punya kemampuan mengemudi, itu biasanya orang asing atau orang Jepang juga. Itu biasanya mulai dari nol, mereka itu masuk ke sekolah mengemudi. Oh ya, benar-benar. Sekolah mengemudi dan yang paling common itu driving camp. Yang tadi saya bilang itu driving camp itu dalam 2 minggu. Jadi sudah termasuk akomodasi, makanan, pelajaran itu sudah masuk pelajaran di 2 minggu ini. Orang tinggal datang, belajar mengemudi, ambil tes, lulus gitu Kak. Lulus itu nanti setelah lulus tinggal balik ke Menkyo Center, itu namanya Menkyo Center, ambil tes terakhir, lalu kalau itu lulus udah dapat SIM-nya. Biasanya dalam hari itu juga bisa dapat SIM. Jadi untuk flow-nya karena dia 2 minggu, minggu pertama itu untuk Kari Menkyo, belajar untuk Kari Menkyo.
Jadi itu kalau dalam bahasa Inggris itu dinamanya learner's permit. Nah di situ satu minggu itu belajar untuk learner's permit dan kita belajar students itu belajar di dalam sekolah. Jadi drivingnya, terus teorinya semuanya dalam sekolah. Tapi untuk minggu kedua karena udah dapat learner's permit itu belajarnya di luar sekolah untuk drivingnya. Nah di situ udah kayak udah belajar untuk honmengkyonya. Ya kayak gitu. Setelah kayak Kak Hansel bilang, setelah lulus dari driving camp cukup ke license center untuk samsatnya lah ya. Ya, samsatnya. Kayak di sini dibilang menkyo senta. Ke samsatnya Jepang, terus ambil written testnya itu 100 soal. Setelah lulus sudah biasanya dalam hari itu juga bisa dapat SIM. Tapi tergantung samsatnya juga itu Kak. Karena yang Johor yang kita dapat di Chiba saking banyaknya orang mau ambil Gaimen Kirikae, mau Gashuku, itu biasanya dalam 1 minggu baru dapat, dalam 1 bulan juga bisa dapat. Tergantung lah Menkyo Senta gitu. Berarti Menkyo Sentanya itu tergantung di Zairikat kita tinggal di mana gitu. Kalau Tokyo berarti harus nyarinya di Tokyo gitu. Betul. Jadi nggak bisa gitu loh. Misalnya Tokyo ke license center di let's say di Shizuoka, nggak bisa. Cuma kayak gitu. Nah di Indonesia sendiri, bukan di Indonesia, di Jepang sendiri, kan temen Tokyo sendiri ada yang memang tadinya udah bisa nyetir, terus punya SIM di Indonesia. Nah, apakah itu memungkinkan bisa dapat SIM yang kita punya SIM di Indonesia terus pengen dapat SIM di Jepang? Apakah prosesnya sama dengan orang yang belum pernah nyetir sama sekali? Kalau udah punya SIM dari Indonesia bisa Kak untuk, jadi kita namanya itu Gaimen Kirikae. Ya, Gaimen Kirikae kayaknya banyak orang Indonesia itu yang tertarik. Dan untuk Gaimen Kirikae itu untuk orang berwarga negara Indonesia memang agak sulit prosesnya, tapi nggak mustahil. Jadi yang dokumen paling penting itu statement letter dari polisi, di mana misalkan di mana yang pengemudi harus bisa membuktikan setelah SIM Indonesia di-issue telah tinggal di Indonesia selama 3 bulan. 3 bulan. Iya. Dan itu bukan susah tapi agak sulit karena kadang-kadang di negara lain itu bisa statement letter polisi ini bisa di-issue online. Misalkan Filipina bisa di-issue online, gak usah balik ke Indonesia. Tapi dari klien-klien kita orang Indonesia yang datang ke C+, mereka kayak, oh Kak, berarti saya harus pulang dulu ya Kak ke Indonesia. Iya, sayangnya kayak gitu untuk dapat statement polisinya itu. Itu dokumen paling penting pertama. Dan kedua, tergantung prefektur harus punya apostil. Apostil. Itu yang kayak menandakan dokumen statement polisi ini benar gitu. Oh. Dari kementerian nggak sih? Kementerian Indonesia, iya. Tapi kalau misalnya di prefektur di Tokyo nggak butuh apostil sih Kak. Tapi kalau nggak salah di Shigaken harus butuh apostil. Tergantung prefektur, itu harus dilihat di website. Oh jadi tergantung teman-teman tinggal di mana ya berarti ya. Tapi untuk Gaimen Kirikae itu apa ya Kak? Sebenarnya itu ya kayak Kak bilang tadi, orang Indonesia kan kebanyakan tembak kan SIM-nya. Jadi pernah dari ini fakta ya teman-teman. Fakta. Dan dari bagian polisi Jepang, kepolisian Jepang mereka udah tahu. Udah tahu. Dan itu dibilang di telepon kepolisian Jepang sendiri ke C+ gitu. Kami udah tahu orang Indonesia itu tembak. Kebanyakan tembak SIM. Makanya kalau misalkan kalian terjemahan SIM, karena kita salah satunya juga kita menerjemahkan SIM Indonesia ke SIM Jepang. Jadi mereka kayak tolong hati-hati kepada orang yang SIM-nya ditembak gitu. Karena mereka bisa tahu itu apakah palsu atau enggak gitu. Gak tahu caranya gimana tapi mereka bisa tahu gitu. Palsu itu bukan dalam artian mungkin bukan palsu ya. Karena tembak kan berarti
nggak ada experience, tapi udah punya license gitu. Bener Kak, iya. Dimana mungkin pas nanti tesnya di Jepang ketahuan banget tuh. Ketahuan Kak, bisa ketahuan banget, pasti dilihat sama polisi. Terkenal ya, Indonesia terkenal teman-teman di Jepang. Iya kan dibilang terkenal. Dan karena kan abis dokumen itu kan ada interview ya, jadi polisi itu bakal nge-interview kita. Ditanya Kak kayak, kamu gimana cara dapet SIM-nya dulu? Belajarnya berapa lama? Belajar di mana? Kalau itu nembak nggak bisa jawab kan, polisi ketahuan. Iya. Ketahuan. Susahnya di situ. Waktu itu ada kesempatan ke Fuchu sama soalnya aku juga kayak mau gaimen Kirikae Kak. Kesempatan ke Fuchu untuk dokumen screening. Cuman kayak pergi ke situ terus dalam salah satu ojisannya kayak ditanyanya tuh banyak banget. Kamu berapa jam itu nyetir? Di driving school kamu pakai mobil apa? Nggak ingat. Terus ada S-curve gak? Ada lintasan S sama Z gitu. Itu gimana kamu caranya lewati itu? Terus kayak kok detail banget. Sejujur udah nggak ingat. Tapi ya jawab aja sejujurnya gitu. Bahasa Jepang berarti ya? Bahasa Jepang, semuanya bahasa Jepang. Tapi waktu itu untungnya sebenarnya boleh bawa teman juga untuk translate. Jadi nggak apa-apa sama sekali. Dan juga sekarang kebanyakan license center udah bisa ambil tesnya buat either buat Karimenkyo atau buat tes Gaimen Kirikae. Itu bisa dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi nggak terlalu khawatir sih seharusnya. Tapi yang paling khawatir itu wawancaranya. Itu kayak deg-degan gitu loh Kak. Itu pasti melewati wawancara itu kan? Iya, kayak ya oke. Soalnya kan yang bakal wawancara kita itu kan ex-polisi gitu. Dan juga buat driving testnya memang udah diketahui bahwa driving test untuk Gaimen Kirikae itu sangat susah. Susah lah bisa dibilang karena yang menilai kita itu ex-polisi gitu. Jadi mereka standarnya itu tinggi banget. Salah dikit poinnya berkurang. Iya, langsung dikurangi. Karena gue sendiri juga belum pernah melewati itu ya. Lagi proses juga. Kebetulan kemarin pakai juga. Jadi teman-teman kalau mau pakai jasa translate-nya, pertama ya kurang lebih 3 hari lah ya. Kurang lebih 3 hari. Terus bisa langsung di print. Bisa di print di kombini. Jadi atau bisa dikirim haso juga. Selama di tempat kalian ada kombini, mau di Naka kayak mau di mana, kecuali kalau nggak ada kombini ya mungkin beda cerita. Kalau nggak ada kombini gimana? Berarti kita bisa kirim langsung kok dari Siplas. Dan kalau misalkan urgent nih, Kak butuh banget dalam 1 hari, itu tolong ditandai kayak di note-nya gitu. Kak butuh banget dalam sehari, pasti kita langsung bikin. Seluruh Jepang nih bisa ya? Seluruh Jepang. Driving school juga kita seluruh Jepang. Oh iya. Nah kalau Ziplas sendiri kan bukan perusahaan yang punya driving school itu ya? Iya bukan. Nah, Ziplas sendiri apa yang bisa dibantu untuk untuk proses ke driving license atau driving school itu sendiri? Kita bisa anai ke driving school seluruh Jepang dari Hokkaido sampai Okinawa. Tapi untuk driving school kebanyakan harus ada spesifikasi bahasa Jepang. Itu bukan berarti punya JLPT, tapi harus bisa mengerti bahasa Jepang Kak. Itu yang harus. Karena sekolah dulu ya di situ ya berarti ya. Iya benar. Kursus lah bukan sekolah ya. Iya kursus. Iya dan kita bisa anai tentu saja ya kan. Tapi kebanyakan sekolah mereka pasti tanya dulu, apakah okyak sama kalian bisa bahasa Jepang, bisa baca hiragana, katakana, apakah bisa mengerti bahasa Jepang secara daily conversation, nichijokai. Itu pasti ditanya. Nah, tapi yang bikin kita seneng dan juga agak bangga, kebanyakan okyak sama orang Indonesia yang datang bisa bahasa Jepang. Kayak, ya Kak, bahasa Jepang mondai nashi. Mondai nashi. Atau enggak, bisa Kak nichijokai wa gitu. Tapi setelah kita telepon, coba tes, bisa orang Indonesia biasanya bisa kemana aja gitu.
Dan benar, dengan level Jepang, misalkan udah comfortable dengan bahasa Jepang, itu benar-benar bisa kemana aja. Itu driving schoolnya. Dan secara nedanteki, secara price juga pasti lebih hikui. Oh, berarti jadi perantara antara si orang yang pengen dapat license itu sama benar. Ya. driving schoolnya. Driving school. Seluruh benar. Jepang, berarti semuanya rekanan ada di... Benar, kita udah partner lebih dari 100 sekolah driving school di Jepang. Iya. Berarti nggak cuma Tokyo ya? Nggak cuma Tokyo. Oh, jadi apalagi teman-teman yang di non Tokyo gitu, di luar Tokyo, yang mungkin pengen apa istilahnya banting setir gitu, mau jadi driver atau mau, karena untuk jadi driver yang khusus misalkan bis atau travel itu beda lagi kan SIM-nya? Oh iya, beda itu Kak. Ya. Memang ada macam-macam SIM. Jadi kalau untuk SIM biasa itu kita ngomongnya ya Futsusha lah, Futsusha otomatis atau Futsusha manual. Nah kalau untuk yang buat kerja itu kita ngomongnya Nishu, Futsu Nishu. Itu bisa dipakai buat misalnya mau jadi taksi, atau misalnya ya jadi memang untuk kerja memang SIM-nya beda. Jadi kalau ke sekolah mengemudi itu harus sedikit lebih lama dan sedikit lebih mahal karena diajarinya memang skill-skill yang sangat spesifik gitu untuk kerja. Dan bukan cuma teknik mengemudi, tapi kayak gimana sih cara supaya customer bisa nyaman. Kan taksi kan Iya. Dan jujur agak akan lebih sulit. Soalnya kan itu kan berkaitan dengan nyawa okyak sama gitu. Oh iya nyawa benar, orang lain gitu. Bukan nyetir sendiri ya? Bukan nyetir sendiri, itu nyetir untuk orang lain. Jadi dan dibayar lagi. Dan dibayar. Dan dibayar. Tapi ya. Dan juga untuk Futsu Nishu itu cuman ada examnya, written test sama driving testnya semuanya cuman dalam bahasa Jepang. Soalnya kalau misalkan untuk ambil Futsusha atau SIM biasa, itu sebenarnya kita bisa pilih written test buat learners permitnya, karimenkyonya, itu bisa dipilih dalam bahasa Inggris untuk sekarang. Tapi ada satu sekolah ya, satu sekolah udah ada dalam bahasa Indonesia. Oh, gitu. Mungkin di sana banyak orang Indonesianya kali ya? Iya, dan juga karena market orang Indonesia udah banyak, udah mulai banyak di Jepang. Makanya mereka kayak, oh ya udah kita mulai. Bener juga sih ya, apalagi ya teman-teman SSW atau yang memang kerjanya di luar Tokyo. Mungkin teman-teman bilang gitu loh, di Tokyo di Jepang itu transportasi convenience gitu. Iya. Praktis. Benar. Pada faktanya itu tuh cuma kota besar. Iya. Kalau kalian ke daerah pedesaan kemana, itu tuh kereta bisa datang setengah jam sekali, 1 jam sekali. Jadi pilihannya antara naik sepeda jauh atau enggak nyetir pakai mobil kan. Yang dimana di Jepang itu namanya apa ya, Kurumasakai lah ya. Iya, Kurumasakai. Di Indonesiakannya itu ya orang beraktivitas mostly pakai mobil lah ya. Benar. Nah, kayak gitu. Nah, apalagi teman-teman yang di pedesaan terus kerjanya gemba, pertanian, udah pasti SIM itu dibutuhkan banget. SIM driver license Jepang itu dibutuhkan banget. Berarti lebih banyak customer dari luar malah, jangan-jangan ketimbang di Tokyo-nya sendiri. Iya, banyak Kak, dari Shizuoka. Saikin banyak banget dari Shizuoka, orang Indonesia maupun orang Indonesia ataupun orang luar gitu. Banyak banget dari Shizuoka dan juga dari Gifu, Aichi juga banyak. Aichi. Dan Hyogo. Hyogo Prefecture banyak juga. Dan emang daerah-daerah yang bukan metropolis lah ya istilahnya, yang kereta susah, bis juga lama gitu ya. Kayaknya minggu lalu kita ada kayak ada okyak sama orang Indonesia, 3 orang Indonesia nggak sih? Ya, 3 orang Indonesia, mereka mau ambil license, mau ambil SIM Jepang karena terlalu jarak antara tempat tinggal dan kaisanya terlalu jauh, dan akhirnya harus
dependent sama senpainya gitu, orang Jepang. Karena nggak enak gitu, karena nggak enakan, akhirnya mereka kayak ya udah ambil lah SIM Jepang. Kayak gitu sih Kak. Biasanya kenapa kebanyakan okiak sama kita orang Indonesia yang mau ambil SIM biasanya kayak gitu. Karena jarak dari rumah ke tempat kerja itu terlalu jauh. Belum lagi tinggalnya di gunung lah ya. Iya. Itu udah jalannya jauh, terus itu memang repot banget sih. Ya, transportasinya datang sejam sekali. Mungkin teman-teman yang teman Tokyo yang pernah datang ke Jepang, terus ke daerah pedesaan, ke daerah yang bukan metropolis lah, misalkan bukan major city, itu udah pasti banyak mobil. Iya. Terus jarak antar rumah juga jauh. Iya. Dan jarak dari pemukiman sama supermarket tuh juga jauh. Jadi kalau nggak punya mobil tuh memang repot banget ya Iya, makanya itu. Mungkin nggak punya, bukan nggak punya sih, nggak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir. Kalau punya, ya mungkin bisa nyewa. Apalagi udah banyak penyewaan. Iya, udah banyak Kak. Banyak Kak. Bukan cuman company Jepang juga yang menyewakan mobil, tapi ada juga kayak company orang Nepal. Kan orang Nepal. Oh iya. Nepal sama Vietnam. Banyak banget. Udah banyak banget. Iya, kayak gitu. Nah kalau di Jepang sendiri nih, kan kita pasti nggak bisa dong menyamakan gaya nyetir kita gitu. Meskipun kita udah jago dengan gaya nyetir, tapi di Indonesia. Nah di Jepang sendiri apa sih tantangannya dan apa sih bedanya nyetir di Indonesia sama di Jepang? Memang kebetulan sama-sama setir kanan ya? Iya, setir kanan dan lajur kiri. Selain itu apa sih tantangan dan bedanya nyetir di Jepang sama di Indonesia? Jujur dari pribadi, keamanan, safety ya. Safety first. Itu kayak waktu itu sempat ngobrol juga yang officer di Fuchu. Ada kayak tanya kayak Oji-san. Kayak apa sih tips dan trik supaya bisa lulus driving test. Dia bilang pokoknya cek keamanan gitu. Selalu cek keamanan. Itu kayak pokoknya Jepang itu negara anshin numero uno. Pokoknya safety first gitu loh. Kan kalau di Indonesia, shacho kita baru balik dari Indonesia. Kaget nggak jangan-jangan ya? Kaget banget. Apalagi lihat motor udah pasti kaget kan? Kaget. Kok katanya dibilang gini, Serena, kok di Indonesia motor kok kyoringnya jikai desu ne? Terus tiba katanya waktu itu di area Tangerang katanya shuchonya. Terus tiba-tiba ada motor yang nyalip di depan. Katanya shachonya kaget banget. Kayak gitu, punya wah kalau di Jepang korewa arienai. Dibilang gitu. Iya kayak gitu. Itu sih. Dan juga apa ya namanya? Kayak kalau di mungkin teman-teman pemirsa juga kayak di train station sering lihat Ekin-san yang kayak ngecek kayak gini. Yang nunjuk-nunjuk lah ya. Kayak gitu. Itu salah satu safety check mereka. Dan juga di mobil juga kayak gitu di train. Oh, di awal ya biasanya ya? Iya. Lihat bawah, kanan, kiri, depan. Dicek. Terus waktu masuk mirrornya udah pas atau belum, udah nyaman duduknya. Iya. Karena waktu nyetir nggak boleh diganti lagi tuh waktu nyetir tuh. Benar. Dan juga kalau di Indonesia jujur nggak pernah lihat kayak gitu. Kayak ya udah masuk. Indonesia kan sambil lampu merah, kurang gini terus dimajuin atau gimana. Kalau di Jepang kalau sebenarnya untuk pribadi mungkin urusan masing-masing ya. Cuman pas driving test itu kalau kalian melakukan itu di tengah perjalanan poinnya berkurang. Iya, poinnya dikurangi atau bisa langsung diberhentiin. Karena pokoknya itu safety first itu sih Kak. Dan kemarin saya ada cerita orang Indonesia, dia tes Gaimeng Kirikae untuk SIM manual digagalkan. Dia nanya ke penguji kenapa gagal, karena ganti SIM-nya terlalu cepat katanya, terlalu buru-buru. Iya. Nah, terlalu buru-buru. Ganti shift-nya. Terlalu buru-buru. Terus dia ngomong ke saya, ini kalau saya ngemudi di Jakarta kelamaan udah bahaya nih, udah disalip sama orang gitu. Jadi gitu Kak.
terlalu cepet-cepet, wah ini dilihat sama pengujinya, wah ini terlalu buru-buru, ini dikurangin poinnya. Gitu Kak. Perbedaannya juga di situ. Dan juga Simple ya itu ya. Simple, sesimpel itu bisa dikurangin poinnya. bisa dikurangin. Pokoknya, apa ya bedanya? Kalau pas driving test, pokoknya apapun itu harus ditunjukin dengan benar ke instrukturnya. Oh, sekarang lagi safety check. Lihat ini, lihat itu, lihat spion. Ditunjukin gitu dengan gerak agak exaggerate gitu. Iya, udah dicek. Nggak apa-apa lah, lebay dikit lah. Lebay gitu. Ya jelas poinnya nggak berkurang gitu. Enggak. Tapi ya memang ya di Jepang sendiri, mungkin teman Tokyo yang udah pernah datang ke Jepang atau memang tinggal di Jepang udah pasti tahu kalau ada orang nyebrang, mobil itu udah pasti berhenti. Yang dimana meskipun nggak nabrak lah ya, meskipun nggak nabrak, tapi ketika kita naik mobil atau naik kendaraan tidak mendahulukan pejalan kaki yang nyebrang, pas di sana ada polisi pasti langsung ditilang nggak sih? Iya. Terus di Jepang kan ada satu peraturan namanya tomare kan? Iya benar. Kalau memang kita ngelewatin itu tuh udah pasti harus setidaknya 3 atau berapa detik gitu berhenti baru jalan lagi. Nah di Indonesia kan nggak ada kan yang kayak gitu. Nggak ada. Itu iya kayak di Jepang, pokoknya itu harus selalu berhenti. Pokoknya pejalan kaki itu diprioritaskan. Pejalan kaki ataupun anak sekolah. Waktu itu ada kayak seminar buat orang yang mau jadi untuk Tokuteigi no. Dan dalam salah satu pokoknya dari polisinya yang bilang, pokoknya kalau kalian lihat anak-anak atau orang-orang yang diprioritaskan, misalnya incin, orang yang mengandung, itu harus diprioritaskan. Pas kalian harus berhenti di pokoknya dimanapun itu, di bus stop kah, di zebra cross kah, itu pokoknya harus berhenti, biarpun kayak itu lampu hijau, berhenti, nggak boleh maju. Pokoknya kalau ngelihat orang udah kayak nongol dikit itu tuh harus berhenti ya, meskipun kadang-kadang kan kalau kita orang Indonesia yang nggak tahu gitu loh, masih jauh, ya udah nggak dikasih jalan ya, bablas aja gitu loh. Padahal kalau di situ ada polisi itu udah bisa menilai bahwa orang itu mau nyebrang terus kita masih tetap jalan. Itu pasti langsung entah di peluit, kalau naik mobil ya di sirenenya udah pasti jalan. Bener. Terus dikasih toa suruh biasanya minggir dulu. Iya. Dan akhirnya kena tilang. Bener. Dan juga itu Kak, kalau misalnya Kak lihat lampu kuning itu Kakak gimana? Itu lampu kuning nih, masih bisa. Nah kan Indo. Itu orang Indonesia. Kalau orang Jepang, lampu kuning, kayaknya harus berhenti. Gitu. Kan kalau jujur pribadi juga kalau dulu di Indonesia kuning, pas nyetir, ya. Buru-buru. Lampu kuning, kayaknya masih bisa. Ya udah gas. Kayak gitu. Kalian sendiri pernah tahu nggak sih kira-kira seperti apa gitu di Jepang kalau kena tilang, terus bayarnya berapa? Pernah ada pengalaman nggak cerita gitu? Cerita. Kalau pengalaman soalnya belum punya SIM Kak. Jadi belum pernah, yang belum ada pengalaman. Tapi kalau untuk ditilang, kayaknya lewat dari itu Kak, kan ada banyak kamera kan ya. Di Jepang di mana-mana udah kamera, bakal dikirim surat cinta lah dari polisi. Ditilang online lah ya berarti. Iya, dan ini juga ada cerita tentang kecelakaan. Kalau untuk kecelakaan, kan kalau di Indonesia misalkan kecelakaan di tengah jalan, biasanya kita kayak ya udah kayak gitu aja, jangan disentuh, nanti kita telepon polisi sampai polisi datang. Di Jepang ya? Kalau di Indonesia kalau di Indonesia. Iya. Tapi kalau di Jepang, kalau misalkan kecelakaan, nggak apa-apa, kayak kita pokoknya jangan mewaku shinayo nih, jangan jadi menghambat lalu lintas, kita harus ke kiri. Terus ada pokoknya kayak waktu itu ada kejadian, terus si kakaknya tanya, terus ini nanti polisinya tahu gimana siapa yang salah, kan soalnya waktu itu bukan dia yang salah, yang pokoknya muko gawanya yang salah. Dia kayak agak khawatir polisinya nggak bisa tahu
siapa yang salah. Tapi setelah itu dijelasin oleh polisi nggak apa-apa, banyak kok. Ada kamera di mana-mana kami bisa tahu. Yang penting jangan miwaku shinauyoni, please ke kiri gitu, kayak gitu. Tapi dari kakaknya sendiri, oh kalau di Indonesia soalnya dibilang harus nggak apa-apa di situ aja gitu sama polisinya. Kayak gitu sih. Iya. Aku juga ada ini juga sih, ada cerita dulu teman pernah ditabrak dari belakang. Di Jepang nggak? Ya, tapi mobil sama mobil sebenarnya nggak terlalu parah gitu, nggak terlalu parah, tapi ya ketabrak aja. Mungkin yang belakang itu kan cewek, kalau nggak salah itu ibu-ibu atau gimana gitu, mungkin lagi ngantuk gitu, ketabrak aja duduk gitu. Nah, memang budayanya bukan budaya sih, memang prosedurnya di Jepang kalau udah ketabrak ya kita sama-sama diem, kita sama-sama cek kesehatan meskipun sekiranya kita nggak apa-apa lah. Nah kalau di Jepang itu nggak, usahakan jangan bilang nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa, biarkan semua asuransi polisi yang ngurus. Karena di Jepang itu kita bayar asuransi itu bukan cuma asuransi mobil, tapi asuransi ketika kita nabrak kendaraan lain gitu. Benar. Jadi kalaupun kita menjadi korban, itu tuh udah pasti dapat duit. Udah pasti kita berhak dapat pengganti. Iya. Jangan berpikir bahwa duit itu keluar dari kantong si penabrak. Karena kemungkinan besar dia punya asuransi. Benar. Dari asuransi lah itu. Iya. Duitnya. Gitu Kak. Kayak gitu. Karena dulu juga pernah, gak tahu ya kalian pernah tahu ada satu cerita waktu pandemi itu viral banget ceritanya. Jadi ada seorang bule, kayaknya dia kejadiannya di daerah Kyushu sana deh. Ada seorang bule naik sepeda ditabrak, cedera. Dia nggak berpikir, mungkin karena dia pengetahuannya juga kurang. Jadi dia waktu itu dia bilang nggak apa-apa. Terus mungkin ya ekspektasinya dia itu ketika dia bilang nggak apa-apa ya selesai. Bukan selesai apa ya, dari sananya punya inisiatif buat bertanggung jawab gitu. Tapi gara-gara dia bilang nggak apa-apa, udah masuk record ya nggak apa-apa. Astaga. Nggak dapat pengganti, nggak dapat apa-apa gitu. Nah, dia mulai komplainnya itu setahun setelah itu. Nah, setahun setelah itu dia baru cerita bahwa dia cedera terus kayak gini. Dia juga udah sulit olahraga dan lain-lain kayak gitu. Ada komplikasi gitu. Ya, pokoknya dia langsung cerita di sosmed kayak gitu-gitu. Yang dimana karena udah lewat dan waktu itu, maafkan teman, ada kucing. Karena udah lewat dan dalam record waktu itu dia bilang nggak apa-apa, ya dianggap sama polisi dan asuransi ya itu udah settle. Aduh. Dan nggak bisa diklaim lagi. Aduh. Oh, itu pelajaran banget sih. Itu pelajaran banget sih. Kayak waktu itu orang-orang bule-bule yang komen itu kan, kenapa sih kayak gini gitu. Nah, orang yang tahu peraturan di Jepang pasti kayak ngasih tahu, ya itu ada salah dari kamu juga saat itu, kenapa kamu bilang nggak apa-apa gitu. Mungkin pelajaran juga buat teman-teman gitu. Iya. Kalau misalkan jadi korban, jangan sok-sok berbesar hati gitu ya, memaafkan. Karena kalaupun bayar duitnya itu bukan dari dia, kecuali dia nggak punya asuransi ya. Karena asuransi di Jepang itu mengcover 2, jadi korban dan misalkan ininya, ya gitulah pokoknya. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita semua gitu. Pelajaran banget sih Kak. Nggak usah, ya mungkin kalau di Indonesia kan ada rasa berbesar hati gitu ya. Kalau di sini jangan ya. Kalau kamu perkara kamu cederanya terlihat atau enggak, itu tuh diproses aja dulu. Karena teman akhirnya waktu itu dapat per orang dapat berapa ya? Dapat 300-an kok nggak salah. Sanjuman.
Padahal secara fisik nggak apa-apa, tapi itu diproses gitu loh. Itu baru orangnya ya, bukan mobilnya ya. Mobilnya juga diganti. Mobilnya juga Diperbarui. bukan diperbarui, di servis lah. Servis. Tapi ditanggung kan sama asuransi. Kayak gitu. Jepang tuh kalau soal asuransi tuh kayak hebat banget loh Kak. Agak melenceng cerita tapi gue pernah juga sempet nyuin. Oh yang cerita waktu itu. Patah tangan. Iya betul. Kayak asuransi cepet banget sih Kak. Itu kayak nggak apa-apa. Kamu punya asuransi, belum punya, oke kami register sekarang. Oke, terima kasih. Ya gitulah pokoknya teman-teman. Kalau di Jepang ya mungkin karena memang sistemnya udah rapi lah ya, dan prosedurnya meskipun kadang kita bilang kok ribet banget, apalagi kayak prosedur kita mau bikin SIM pun pasti ribet banget lah di Jepang. Iya. Dan nggak mungkin apa ya istilahnya, nggak mungkin selancar itu, dan nggak ada nembak-nembakan kayak di Indonesia. Jadi kita juga perlu belajar banyak lah ya di Jepang gitu. Tapi ya sistemnya jelas, nggak kayak nggak abu-abu lah kayak di Indonesia. Gitu. Nah kalau teman Tokyo atau teman-teman yang lagi dengerin sekarang sendiri itu, misalkan apalagi peluang untuk peluang untuk dapat kerja ketika kita punya driver license kan pasti jauh lebih besar lah ya. Apalagi kerjanya di Gemba, terus kerjanya di pertanian kayak gitu-gitu. Kalau mau butuh support bisa kemana? Bisa ke kita kok Kak. Kalau jika ada yang tertarik, langsung aja lewat DM aja di Instagram. Kayak Kak tertarik mau jadi supir taksi, gimana ya caranya? Nanti kita anai. Gitu. Dan juga biasanya untuk menjadi supir taksi semua biayanya itu udah dibayar oleh Kaisha sendiri. Jadi kan untuk ambil SIM Futsunishu itu sebenarnya agak memakan biaya. Tapi kalau di Jepang semuanya dibayarin. Semuanya dibayarin. Jadi benar-benar tinggal dari diri sendiri apakah mau jadi supir taksi gitu. Berarti bisa cari aja Instagramnya di mana? Instagram kita @ziplusjp. Ya, ziplusjp. Ziplusjp. Zipplus ZIPLUS JP. Nah, nanti tinggal di DM aja pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya berarti? Nggak apa-apa. Ada saya dan juga Hansel. Selain di Instagram ada di mana gitu? Apakah punya website dan lain-lain? Kita sekarang paling banyak orang pakai Threads sih. Kalau mau bertanya gitu. Dan juga kita juga ada website sendiri. Bisa cari cplus.jp. Biasa cplus di Google biasanya udah langsung dapat. Tapi kalau misalkan mau gashuku mau apapun tanya aja di Instagram. Gitu. Nanti kita direct ke Tantosha masing-masing. Karena memang rekanannya juga udah seluruh Jepang lah ya. Iya. Jadi teman Tokyo yang memang mau tinggal di Okinawa atau mau tinggal di Hokkaido ujung ke ujung, semuanya pasti bisa. Bisa. Oke. Nah, terakhir nih, kira-kira kalau lalu lintas di Jepang itu kan karena sangat rapi, sangat teratur. Apa saran buat kalian? Mungkin tadi udah kesebut juga ya. Saran buat kalian, buat pengendara yang memang kita orang Indonesia yang udah apa istilahnya, udah terbiasa nyetir di Indonesia ketika mulai nyetir di Jepang. Kalau menurutku sih yang penting keamanan. Ini opini pribadi, tapi orang Indonesia itu mungkin dari skill menyetir dibandingkan orang jago. Karena kan di Jakarta kan motor sana sini kan. Jadi dari skill mungkin memang bisa, tapi keamanan itu Kak. Keamanan gimana cara ya mengetahui kayak keselamatan juga prioritas, itu yang penting. Jadi keamanan
Itu sih menurut saya keamanan yang paling penting. Dan juga memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Oh ya, itu Jepang banget ya. Iya kayak, pokoknya jangan sampai jaraknya pokoknya harus aman. Jangan sampai dia kayak berasa ini jarak antara mobil itu terlalu dekat atau bisa menjadi kecelakaan. Itu benar-benar dijaga banget sih. Oh ya benar ya. Kalau di Jakarta kan mungkin karena macet, jadi mepet-mepet lah ya. Banget Kak, kayak gini. Tapi di sini kayak harus dua berapa ya? 200 meter gak sih? 300. Ada pokoknya spesifik jaraknya gitu. Dan ya mungkin karena apapun di Jepang itu urusannya ribet. Jadi kalau entah kita ketilang, entah kita kecelakaan, itu tuh ingat aja urusannya pasti ribet aja. Iya. Dengan bahasa Jepang. Urusannya pasti ribet, jadi mending hindari hal-hal kayak gitu. Mending santai aja ya di jalan. Iya. Oke. Ya, terima kasih buat Serena dan Hansel Sama-sama, Kak. dari Zplus udah mampir dan berbagi cerita tentang gimana sih teman-teman kalau kita menyetir di Jepang seperti apa, apakah sama kayak di Indonesia? Rupanya enggak ya, karena pertama bikin SIM-nya juga susah dan biayanya sendiri juga nggak kecil ya. Kayak untuk otomatis ya, Futsusha otomatis kalau low season dia berkisaran 250.000, 280.000. Tapi kalau buat manual sekarang udah ada regulasi baru Kak. Dimana dari April tahun ini untuk orang yang mau ambil manual, jadi karena untuk driving camp karena 2 minggu ya Cel. Dalam 2 minggu ini jadi berarti 14 hari. 14 sampai 16 hari lah let's say. Untuk manual 14 hari pertama itu jadi nyetirnya pakai mobil otomatis jadinya. Terus 2 hari terakhir nyetirnya dengan mobil manual. Gitu. Dibalik ya? Dibalik. Kenapa? Karena Seifu Jepang lebih mau mengarahkan orang untuk membeli mobil otomatis. Oh, udah mau menghilangkan manual ya berarti. Iya. Ya kan? Mau ditambah? Untuk kerja sekalipun sekarang mobil itu butuh manual kan, tapi kedepannya itu mau dijadiin otomatis semua, truk sekalipun otomatis. Benar. Makanya kayak untuk manual udah pasti lebih dari Sanjuman, Yonjuman. Jadi benar-benar jika kalau orang benar-benar mau ingin manual itu oke, udah harus siap. Ini harganya udah kayak gini. Dan pada akhirnya kayaknya nggak worth it juga ya, karena mungkin 5 tahun ke depan di Jepang pun kemungkinan bakal otomatis. Iya, udah mau otomatis. Kecuali pengen nyetir di Indonesia terus adanya mobil cuma manual gitu ya. Iya. Tapi di Indonesia masih banyak sih masih mobil banyak. manual. Iya, masih banyak. Paling mobil-mobil tua. Tapi di Jepang kayaknya udah jarang banget sih ya mobil manual. Udah mulai diganti hybrid. Ya itu. Ya itulah teman-teman, kayak apa-apa ribet terus bayarnya juga mahal ya. Itulah makanya berhati-hatilah untuk nyetir di Jepang. Oke. Jadi ada apa lagi kira-kira dari Zplus? Mungkin kalau ada promo atau apa gimana? Iya. Kita ada promo spesial sih Kak buat pemirsa, pendengar yang mau untuk enroll Gashuku. Itu kita ada diskon spesial ya, cancel. Diskon spesial ini untuk bila daftar dengan grup 2 orang atau lebih dan ingin mendapatkan SIM Futsusha Otoma atau mobil otomatis, itu dapat diskon 5.000 per orang. Nah untuk motor reguler itu 10.000 per orang. Nah tapi untuk pendaftaran ini nanti ada isi formulir, dan di formulir ini bisa ditaruh Night in Tokyo, Shokaisha Night in Tokyo. Tuh. Jadi dapat diskon lah ya. Dapat diskon. Itu lumayan gede sih. 5.000 dan 10.000. Dan gak cuma di Tokyo, semuanya pokoknya. Iya. Seluruh Tokyo. Seluruh. Jadi
nggak usah khawatir teman-teman mau seperti yang kita bilang tadi, mau tinggal di Okinawa ataupun di Benar-benar Hokkaido. Kyushu, Hokkaido, semuanya ke cover. Iya, ke cover. Tinggal kontak aja langsung di Di Instagram, Instagram, C Plus, atau di Thread atau di Facebook. dimanapun aja. Nanti akan di ini apa ya istilahnya? Dianai. Dianai. Di anai itu apa ya? Di guide. Di guide, Ya di support lah ya di pokoknya. support. Kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Serena sama Hansel udah cerita-cerita macam-macam tentang pengalaman menyetir meskipun Belum, masih dalam proses. pengalaman menyetir dan lalu lintas di Jepang. Buat teman-teman juga mungkin yang tertarik buat punya driver license atau SIM Jepang, karena kesempatannya itu pertama bisa memudahkan kerja juga. Ya, benar-benar. Terus apalagi yang tinggalnya di pedesaan, Pedesaan. udah nggak usah pusing lagi naik sepeda, naik turun gunung. Iya. Ya nyicil mobil paling murah juga Iya, kayaknya dengan gaji standar di Jepang kayaknya pun bisa. Benar. memungkinkan ya. Iya. Dan apalagi teman-teman yang memang suka snowboard, terus suka traveling kemana-mana, Iya. gua rasa SIM akan sangat membantu banget sih Iya. buat kehidupan kalian Benar. di Jepang. Iya, benar. Jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, di mana di sana kalian bakal bisa mendapatkan informasi yang berkaitan tentang Jepang, dan tentunya teman-teman bisa tahu tentang seluruh podcast Night in Tokyo di Instagram night.in.tokyo. Dan jangan lupa juga kunjungi website di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga. Dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh episode Night in Tokyo mulai yang dari awal sampai yang paling baru, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih Iya, sama-sama. Serena dan Hansel dari Z Plus. Buat teman-teman yang pengen punya SIM, silakan hubungi expertnya mereka. Kalaupun mau tanya-tanya juga bisa ya, Bisa. karena semua prosedur, semua biaya dan semua apapun dokumen dan hal-hal yang perlu diketahui untuk Iya. bikin SIM semuanya bakal disupport ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin episode Night in Tokyo. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Bye. Ciao.